Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kalau hari ini kita dapat kembali mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan dan memerdekakan hidup kita. Tujuan utama Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib, dibangkitkan dan naik ke surga, agar Anda dan saya yang percaya diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Sehingga Anda dan saya dapat tumbuh menjadi semakin serupa dengan Yesus dalam pikiran kita, dalam perasaan, perkataan, dan perbuatan kita. Sehingga orang-orang di sekeliling kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan dapat melihat Kristus nyata di dalam diri kita lewat pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan hidup kita. Itulah esensi dari kekristenan. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai emosi kita. Firman Tuhan banyak sekali berbicara mengenai emosi. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Semua itu berkaitan dengan emosi kita. Anda dan saya tidak dapat masuk ke tanah perjanjian, mengalami kepenuhan penggenapan janji Allah dengan emosi yang negatif. Ketika Yosua hendak memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, ini yang Tuhan katakan kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab aku Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Penyertaan Tuhan adalah kunci kemenangan hidup kita. Tidak peduli sebesar dan sekuat apapun musuh di depan kita, masalah kita, selama Tuhan menyertai kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tetapi Tuhan tidak bisa menyertai orang yang tawar hati. Itu sebabnya saudara, 10 dari 12 pengintai ketika mereka mau masuk tanah perjanjian, mereka menjadi takut, mereka menjadi tawar hati. Itu yang membuat mereka tidak dapat masuk tanah perjanjian. Menjaga hati, menguatkan hati kita adalah bagian kita. Bagian Tuhan adalah menyertai kita. Dan Tuhan menyertai orang yang bersemangat. Orang yang bersemangat disertai Tuhan. Mari katakan bersama dengan saya, semangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Sadarlah bahwa emosi kita menentukan hidup kita. Emosi kita mempengaruhi semua keputusan dan tindakan yang kita ambil. 80% semua keputusan dan tindakan yang kita ambil lebih dipengaruhi oleh faktor emosional. Apapun yang kita putuskan, pilihan yang kita ambil berdasarkan perasaan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, enak atau tidak enak. Ketika Anda memilih dengan siapa Anda menikah, faktor apa yang paling utama menentukan pilihan Anda? Bukan akal sehat kan? Tetapi apa? Cinta. Apa itu cinta? Cinta adalah emosi, saudara. Ya, ada istilah cinta itu buta. Ya, tai kebo dikira coklat. Itulah emosi. Kalau orang sudah dikuasai emosi, akal sehatnya tidak jalan. Karena itu sadarlah, hidup kita ditentukan oleh pilihan-pilihan yang kita ambil. 80% pilihan yang kita ambil dalam hidup kita ditentukan oleh emosi kita. Sebagai contoh yang lain, orang yang merokok tahu secara intelektual, secara logikanya bahwa rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, dan hipotensi. Tapi kalau Anda tanya, kenapa kamu terus merokok? Apa kamu mau kena kanker, serangan jantung? Secara logika, dia akan menjawab, tidak mau. Tetapi kenapa kamu terus merokok? Faktor apa yang menentukan, saudara? Perasaan dia, emosi dia, saudara. Aduh, kalau saya tidak merokok, pusing, rasanya tidak enak, tidak bisa tenang. Jadi sadarlah hari ini bahwa emosi kita mempengaruhi semua keputusan dan tindakan yang kita ambil. Kalau emosi Anda negatif, maka keputusan yang Anda ambil juga negatif. Tapi kalau emosi Anda positif, maka keputusan yang Anda ambil pun juga pasti positif. Sehingga hidup Anda akan menjadi lebih baik. Emosi Anda dan saya menentukan semua keputusan dan tindakan yang kita ambil. Emosi Anda menentukan keberhasilan hidup Anda.
Talent Smart, sebuah lembaga internasional yang mengembangkan kecerdasan emosi, mengungkapkan hasil surveinya. 90% orang yang berprestasi tinggi memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. Kalau Anda berjumpa dengan orang-orang yang sukses, yang berprestasi tinggi, juara dunia, CEO, Anda akan dapati bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. Mereka tidak mudah menyerah. Mereka dapat bangkit kembali ketika mereka menghadapi masalah, kegagalan. Emosi kita menentukan keberhasilan hidup kita. Emosi Anda mempengaruhi kinerja Anda 58%. Apapun yang Anda dan saya kerjakan, jika kita kerjakan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, hasilnya akan jauh lebih baik, 58%. Dibandingkan kita mengerjakan hal yang sama, tapi dengan muram, dengan keluh kesah. Karena itu saudara, pastikan emosi kita adalah emosi yang positif sebelum kita mengerjakan segala sesuatu. Orang-orang dengan kecerdasan emosi yang tinggi menghasilkan penghasilan tahunan lebih tinggi 29.000 US dollar satu tahun. Anda ingin diberkati Tuhan? Jaga emosi Anda untuk tetap tenang, untuk tetap gembira. Kalau muka Anda muram, muka Anda sedih, Anda tawar hati, siapa yang mau berkati Anda? Siapa yang mau kasih Anda proyek, pekerjaan? Karena itu saudara, hal pertama yang harus pulih dalam hidup kita bukanlah keadaan kita, tetapi emosi kita. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Yang pertama kali harus pulih dalam hidupmu bukanlah pernikahanmu dulu, bukanlah keuanganmu dulu, tetapi emosimu dulu. Emosi kita menentukan kebahagiaan pernikahan dan keluarga Anda. Tuhan menaruh kebahagiaan di dalam hubungan. Kebahagiaan dalam hidup ini tidak ada di dalam kekayaan atau juga jabatan posisi tertentu. Amsal berkata, lebih baik sepiring sayur namun dengan kasih dibandingkan lembu tambun namun dengan kebencian, saudara. Lebih baik rumah sederhana, mungkin ngontrak, tetapi pasangan setia dibandingkan rumah besar tetapi pasangan selingkuh. Sakitnya di mana? Bukan di sini, di sana sini, saudara. Semua yang kita miliki, sebagus, semewah apapun, tidak akan ada rasanya bahkan hambar tanpa hubungan yang baik. Nah, apa yang mempengaruhi hubungan? Emosi. Kalau Anda punya masalah emosional, Anda pasti punya masalah hubungan. Dan hubungan yang paling penting dalam hidup kita di dunia ini adalah pernikahan, saudara. Ya, Tuhan menaruh kebahagiaan hidup manusia dalam hubungan pernikahan. Karena itu, saudara, janganlah menikah dengan orang yang masih punya problem emosional. Cepat marah, ya, kecewa, mudah putus asa. Bagi saudara yang lagi mencari jodoh, pasangan hidup, pastikan pasangan hidupmu punya emosi yang sehat, bisa mengendalikan emosinya. Karena penyebab terbesar perceraian dalam pernikahan adalah faktor emosional. Salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa terjadi perselingkuhan? Faktor emosional. Banyak pasangan datang kepada kami ketika mereka konseling, aduh pastor, saya sudah tidak ada rasa lagi. Saya sudah tidak cinta lagi. Ya, cinta berubah menjadi benci di dalam pernikahan. Sebelum menikah, lovely bird. Setelah menikah, angry bird. Sebelum menikah, belai-belayan. Setelah nikah, jambak-jambakan. Itu terjadi dalam pernikahan. Dan semua itu digerakkan oleh faktor emosional. Sadarlah hari ini, saudara, kebahagiaan dalam hidupmu bukan ditentukan oleh banyaknya uang yang engkau miliki. Bukan ditentukan oleh apapun juga, tetapi oleh faktor emosional. Emosi Anda juga menentukan apakah Anda orang bodoh atau bijaksana. Amsal pasal 14 ayat yang ke-17.
Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Firman Tuhan tidak pernah mengukur bijaksana atau bodohnya seseorang dari IQ-nya, dari intelektualnya, atau dari tingkat pendidikannya, tetapi dari faktor emosinya. Tidak peduli Anda S1, S2, S3, kalau Anda lekas marah, Anda orang yang bodoh. Namun sekalipun mungkin secara pendidikan akademis Anda tidak punya pendidikan yang tinggi, tapi kalau Anda dapat menguasai emosi Anda di hadapan Tuhan, Anda orang yang bijak. Sekarang Anda mau jadi orang bodoh atau orang bijak? Faktor apa yang menentukan? Faktor emosi kita. Amsal 12 ayat 16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Setiap kita pasti pernah dicemooh, bukan? Saya pun pernah dicemooh, saudara. Tapi kalau Anda menyimpan cemooh itu dalam hatimu, Anda bodoh. Sehingga hatimu sakit, ya, hatimu penuh dengan kebencian. Tetapi orang yang bijak mengabaikan cemooh. Ketika orang mencemooh Anda, bagaimana sikap hati Anda? Disitulah Anda akan tahu Anda orang bodoh atau orang bijak. Emosi Anda menentukan sakit sehatnya tubuh Anda. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Apakah obat yang manjur untuk COVID-19 ini? Hati yang gembira, saudara. Ya, yang membunuh banyak orang bukan COVID-nya, bukan virusnya, tetapi ketakutannya. Karena itu jaga hatimu untuk tetap gembira. Bagaimana caranya? Jaga berita apa yang Anda dengar. Jaga musik apa yang Anda dengar. Jaga lingkungan Anda, saudara. Karena apa yang kita dengar, itu akan memengaruhi emosi kita. Penuhi rumahmu, ya, penuhi hidupmu dengan lagu-lagu yang gembira, puji-pujian, film-film yang membangkitkan motivasi. Itu adalah bagian kita untuk kita menjaga emosi kita tetap sehat, tetap gembira. Karena waktu kita gembira, saudara, imun dalam tubuh kita itu naik. Daya tahan tubuh kita itu naik. Karena itu, jagalah hatimu tetap gembira. Dan percayalah, firman Tuhan adalah sumber sukacita kita. Hadirat Tuhan adalah sumber sukacita kita yang sejati. Karena itu, mari kita bersama-sama menjaga hati kita, emosi kita untuk tetap gembira di tengah-tengah kondisi yang semakin berat ini. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Coba belajar menenangkan hati Anda. Waktu Anda tenang, saudara, Anda bisa menguasai keadaan. Tetapi waktu Anda gelisah, Anda dikuasai keadaan. Karena itu, saudara, jaga hatimu untuk tetap tenang. Yesaya 30:15 berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Emosi Anda menentukan hidup Anda. Emosi Anda menentukan semua keputusan dan tindakan yang Anda ambil. Emosi Anda menentukan keberhasilan dalam hidup Anda. Emosi Anda menentukan kebahagiaan pernikahan dalam keluarga Anda. Emosi Anda menentukan bodoh atau bijaksananya Anda. Emosi Anda menentukan sakit sehatnya tubuh Anda. Karena itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hari ini sadarilah bahwa emosi kita adalah akar masalah hidup kita. Masalah pertama yang harus diselesaikan dalam hidup Anda bukan pasangan Anda, bukan keuangan Anda, bukan bisnis pekerjaan Anda, atau kesehatan tubuh Anda, tetapi emosi Anda. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mana yang lebih dahulu? Anda gembira baru sembuh, atau Anda tunggu sembuh baru gembira? Anda tunggu punya uang baru senang, atau karena Anda gembira maka Anda punya uang, Anda diberkati? Mana yang lebih dahulu, saudara? Emosi kita. Sukacita karena Tuhan selalu mendahului mujizat. Ketika Paulus dan Silas dalam penjara di Filipi, tidak ada jalan keluar. Mereka dipukuli, mereka disiksa, bukan karena dosa, tapi karena mereka memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus. Seakan-akan
tidak ada jalan keluar, buntu. Apa yang mereka lakukan? Mereka memuji Tuhan, mereka bergembira karena Tuhan. Dan ketika itulah Tuhan membuka jalan. Semua pintu terbuka, ikatan terbuka, kunci semua terbuka. Percayalah saudara, ketika Anda bergembira karena Tuhan, ketika Anda memuji Tuhan, sekalipun di tengah-tengah kondisi seakan-akan buntu, tidak ada jalan keluar, di sanalah Tuhan akan buat satu hal yang melampaui pikiran kita. Tuhan akan buat jalan di saat tiada jalan, ketika Anda bergembira, memuji Tuhan. Jangan biarkan keadaanmu mempengaruhi emosimu. Pastikan Tuhan dan firman-Nya lah yang mempengaruhi emosimu. Sehingga emosimu tetap stabil, tetap tenang, tetap bersukacita di tengah-tengah semua problem hidupmu. Dan itulah kunci kemenangan hidupmu. Akar masalah hidupmu adalah emosimu. Takut, cepat marah, mudah putus asa, gampang kecewa, kepahitan, minder, dan iri hati. Sadarlah bahwa emosi Anda perlu dikendalikan. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar, suami yang sabar, istri yang sabar, anak yang sabar, orang tua yang sabar, hamba Tuhan yang sabar melebihi seorang pahlawan. Apa itu kesabaran? Emosi untuk tidak cepat marah. Nah, di tengah situasi pandemi COVID ini, apalagi Anda tidak bekerja di rumah sekian hari, terjadi gesekan, ya, terjadi konflik. Disitulah saatnya kita belajar sabar. Bagaimana caranya untuk kita menjadi orang yang sabar? Harus ada seseorang yang membuat kita tidak sabar, supaya kita bisa jadi orang yang sabar. Kalau tidak ada orang yang menjengkelkan Anda, yang membuat Anda kesal, kapan Anda bisa jadi orang yang sabar? Jadi bersyukurlah kalau Anda punya pasangan yang menjengkelkan, karena pasangan Anda itulah yang membuat Anda bisa jadi orang yang sabar. Kesabaran adalah kunci kemenangan. Orang yang sabar adalah orang yang dapat menguasai dirinya, menguasai emosinya. Dan orang yang demikian melebihi orang yang merebut kota. Amsal 25 ayat yang ke-28. Orang yang tak dapat mengendalikan dirinya, emosinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kota yang roboh temboknya adalah kota yang mudah sekali diserang dan dihancurkan. Kemampuan kita untuk menguasai emosi kita itu seperti tembok, benteng yang melindungi pernikahan kita. Kalau Anda tidak dapat menguasai emosi Anda, perasaan Anda terhadap keuangan, Anda akan jadi orang yang boros. Anda tidak bisa menguasai keinginan Anda. Karena itu belajarlah untuk kita dapat menguasai emosi kita. Emosi kita perlu dikendalikan. Bukan oleh keadaan, tetapi oleh keputusan kita. Nah, Anda bisa melihat di gambar ini. Anda emosinya itu seperti termometer atau termostat. Termometer adalah alat ukur suhu, saudara. Kalau di luar panas, dia ikut panas. Di luar dingin, dia ikut dingin. Apakah emosi Anda seperti termometer? Saya berharap emosi kita tidak seperti termometer. Jangan keadaan baik baru Anda baik, keadaan buruk Anda ikut buruk emosinya. Jadilah termostat seperti AC. Sekalipun keadaan sedang panas, tapi di dalam tetap cool. Ya, pembantu saya bilang cool, ya, cool, dingin. Karena itu, saudara, jadilah termostat, di mana emosi Anda tidak dipengaruhi oleh keadaan. Saya diberkati oleh satu kesaksian dari salah satu jemaat pemuda kami. Dia cerita tentang temannya. Sebelum masuk ke rumah, pulang dari pekerjaan, mungkin di pekerjaan banyak masalah, banyak konflik. Di depan rumahnya itu ada semacam pohon. Dia taruh tangan di atas pohon itu dan berkata, "Pohon, saya titip masalah saya di sini ya, karena saya mau masuk rumah. Ya, nanti besok pagi waktu ke kantor saya ambil lagi." Dia taruh tangan di pohon, waktu dia masuk ke rumah, dia masuk dengan penuh semangat. Dia tidak membawa emosional yang negatif di kantor, masuk ke rumah, dia tanggalkan di luar. Itu adalah salah satu cara terapi. Emosi kita adalah tanggung jawab kita. Jaga emosi kita, tetap tenang, tetap sejuk di tengah kondisi yang bergejolak. Karena itu kunci kemenangan hidup kita. Jadi sebenarnya masalah utama hidup kita adalah
ketidakmampuan kita untuk mengendalikan emosi kita. Kalau Anda dapat mengendalikan emosi Anda, itulah kunci kemenangan hidup kita. Alkitab tidak pernah melarang untuk kita marah. Yang firman Tuhan larang adalah cepat marah. Anda boleh marah, tetapi bukan di depan, namun di belakang. Lambat untuk marah. Artinya Anda harus dengar dulu, Anda harus lihat dulu masalahnya. Setelah itu mau marah, silakan. Karena marah yang di belakang adalah marah yang terkendali. Marah yang di depan adalah marah yang tidak dikendalikan. Anda harus belajar menguasai amarah Anda untuk tidak cepat marah. Jadi masalahnya bukan marahnya, tetapi bagaimana Anda mampu mengendalikan emosi Anda. Kalau Anda tidak mampu mengendalikan emosi Anda, itu tandanya bahwa emosi Anda terluka. Emosi yang tidak dapat dikendalikan adalah emosi yang terluka. Karena itu, Anda perlu disembuhkan emosi Anda. Ya, sadarlah, ada begitu banyak orang yang terluka secara emosional, sehingga dia penuh dengan amarah, penuh dengan keputusasaan. Emosi Anda perlu disembuhkan. Bukan disembunyikan, diabaikan, atau dibiarkan terluka. Apapun yang disembunyikan, terlebih luka, tidak pernah dapat sembuh. Luka yang disembunyikan, luka yang tidak diakui adalah luka yang semakin hari semakin parah. Dan izinkan hari ini Tuhan menyembuhkan luka-luka emosional Anda. Apa yang melukai emosi kita? Pengalaman masa lalu, bahkan dari sejak kandungan. Hamil di luar nikah, mau digugurkan, ditolak. Ya, luka-luka emosional dalam hidup kita terjadi sejak dari kandungan. Kalau Anda pernah menolak anak yang Anda kandung, percayalah, anak Anda pasti punya problem emosional. Contoh konkret nyatanya adalah istri saya. Sandy adalah anak yang dikandung di luar pernikahan. Sandy tidak menyadari itu. Demikian pula dengan mamanya. Namun yang terjadi adalah Sandy dan mamanya tidak pernah akur. Istilahnya selalu ciong, saudara. Selalu bertengkar. Tidak pernah cocok, selalu cekcok. Sampai satu hari ketika Sandy bertobat, dia berdoa ketika dia menyembah Tuhan. Sandy mendapatkan sebuah penglihatan ada seorang bayi dalam kandungan yang menangis. Dan waktu Sandy datang sama mamanya dan bertanya, "Mah, kenapa ya kok Sandy dapat penglihatan ada bayi dalam kandungan yang menangis?" Tiba-tiba mamanya disadarkan. "Aduh Sandy, mama baru ingat itu kamu. Mama pernah berusaha menggugurkan kamu." Di situ terjadi rekonsiliasi. Mama minta maaf, Sandy pun memaafkan. Dan sejak hari itu, Sandy dan mama hubungannya sangat baik sampai hari ini, saudara. Bahkan mereka saling kangen-kangenan setiap hari ngobrol. Sekalipun mama di Amerika, hubungannya dipulihkan, saudara. Pastikan emosi anak kita pulih. Kalau Anda pernah menolak anak Anda, mungkin karena anak Anda berjenis kelamin tertentu, perempuan. Anda tahu di beberapa suku, di orang Batak, orang Chinese, saudara, kalau anak laki-laki itu lebih tinggi nilai daripada anak perempuan. Anda harus mengakui itu. Rekonsiliasi, termasuk masing-masing kita. Coba Anda cek. Ya, apalagi saudara, pengalaman masa lalu. Peristiwa yang menakutkan, traumatis, dipermalukan, di depan orang, dibully, digigit anjing, lihat darah, Anda mengalami siksaan. Ada anak rohani dari istri saya yang selalu pingsan ketika melihat gelap. Ternyata di masa kecil dia punya pengalaman traumatis. Ketika dia masih kecil, dia dikunci di gudang yang gelap. Dan sejak hari itu, saudara, waktu dia teriak-teriak, tidak ada yang nolong sampai pingsan. Dan dia punya ketakutan itu. Saya tidak tahu dengan Anda. Tetapi izinkan saat ini Anda membuka hati Anda untuk Roh Kudus menyembuhkan Anda. Kalau Anda punya pengalaman traumatis, takut gelap, mungkin Anda pernah dilecehkan secara seksual, Tuhan ingin menyembuhkan Anda. Karena emosi kita tidak mengenal waktu dulu sekarang. Apa yang terjadi di masa lalu, itu tidak mengubah, saudara. Hati kita terus attach, terus terikat ya emosi kita. Sampai Anda mengakuinya. Sampai Anda benar-benar menghadapinya. Berhenti lari dari luka masa lalu. Hadapi bersama dengan Tuhan. Hadirkan Tuhan di dalam pengalaman traumatis Anda. Ya, ada seorang hamba Tuhan bersaksi.
Dia pernah mengkonseling satu pemuda dan ini memberikan inspirasi buat saya. Ya, anak Tuhan ini setiap kali mau ujian selalu pingsan. Ketika dikonseling tidak tahu apa penyebabnya. Tapi waktu hamba Tuhan ini berdoa bersama-sama, Roh Kudus mengingatkan. Ya, lalu dia bertanya, hamba Tuhan ini bertanya pada anak muda ini, apa yang terjadi ketika waktu kamu masih kecil? Dan anak muda ini bersaksi, ternyata waktu masih SD tulisan dia itu jelek, ceker ayam. Dan gurunya begitu kesal, lalu gurunya memanggil anak muda ini ketika masih kecil dan menyuruhnya berdiri di depan kelas pakai kalung tulisan ceker ayam. Dan seluruh teman-temannya menertawakan, mengejek dan berkata, mulai hari itu kamu tuh ceker ayam. Dan dia begitu malu. Dan dia tidak pernah dapat ceritakan itu kepada orang tuanya. Orang tuanya pun tidak tahu, saudara. Tapi ketika hamba Tuhan ini bertanya, dan anak muda ini akhirnya mengakui, ya, air mata mengalir. Lalu ketika didoakan, hamba Tuhan ini berkata, coba kamu ingat peristiwa itu. Hadirkan Yesus ketika engkau dibully, ketika engkau dihina, diejek ceker ayam. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika dia menghadirkan dalam ingatan dia, dan dia dapat melihat dengan jelas dalam ingatan dia, Tuhan Yesus ada di sana. Dan dia melihat Tuhan Yesus mengambil tulisan ceker ayam itu dan Tuhan Yesus mengalungkannya kepada dirinya sendiri. Dan dalam penglihatan itu, dalam imajinasi dia, seakan seperti film, saudara, dia melihat teman-temannya mengejek Tuhan Yesus, bukan mengejek dirinya. Dan Tuhan Yesus seakan-akan menatap dia dan berkata, aku yang dihina bagi kamu, kamu sembuh sekarang. Dan sejak hari itu, anak ini sembuh, saudara. Hal yang serupa Tuhan dapat kerjakan dalam hidup Anda. Tuhan ingin menyembuhkan luka-luka emosi Anda. Emosi Anda perlu disembuhkan. Lewat apa? Yang pertama, lewat pertobatan, saudara. Yang kedua, lewat pengampunan. Dan yang ketiga, lewat persekutuan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Masalah emosional dalam hidup kita, dalam hidup manusia, dimulai ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia tidak punya masalah emosional. Akar dari segala masalah emosional adalah dosa. Dosa yang disembunyikan, dosa yang disangkali, dosa yang tidak mau diakui, saudara. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, dia menyembunyikan dosanya, dia merasakan takut. Itulah akar dari segala masalah emosional. Kalau Anda sungguh-sungguh ingin disembuhkan emosi Anda, langkah yang pertama, Anda harus berani mengakui dosa Anda. Selama Anda terus menyembunyikan dosa Anda, selama Anda terus menyangkalinya, sampai kapanpun Anda tidak bisa tenang, saudara. Saya mau beritahu hari ini, kasih Allah jauh lebih besar daripada semua dosamu. Namun di hadapan Tuhan, dosa bukan masalah besar atau kecil, tetapi dosa bicara tentang respon hati kita. Apakah Anda mau merendahkan hati Anda untuk mengakui dosa Anda? Jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Tidak peduli seberapa kali pun kau jatuh, rendahkan dirimu, datang kepada Tuhan, akui. Pertobatan adalah kunci pemulihan emosi Anda. Selama Anda terus lari, tidak mengakui dosamu, engkau terus menyembunyikan dosamu, sampai kapanpun engkau akan tetap punya masalah emosional. Yang kedua adalah pengampunan. Pengampunan menyembuhkan emosi kita. Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayat ini adalah kisah tentang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Yang sudah diampuni oleh tuannya, tetapi ketika dia bertemu dengan temannya yang hutang 100 dinar, dia tidak ampuni. Dan apa akibatnya? Hamba ini diserahkan kepada algojo. Algojo adalah orang yang diutus untuk apa? Melukai, menyiksa kita. Ketika Anda tidak mau mengampuni, Anda terus menyimpan kebencian, hidup Anda tersiksa. Ketika engkau mengampuni, engkau membuka hatimu untuk kesembuhan yang dari Tuhan mengalir, memulihkan
emosimu. Pengampunan bukan bicara masalah bisa atau tidak bisa, tetapi bicara mengenai mau atau tidak mau. Keputusan menghasilkan kekuatan. Jangan pernah tunggu kuat baru buat keputusan. Karena engkau tidak pernah menjadi kuat sampai engkau buat keputusan. Mengampuni adalah masalah keputusan, bukan masalah perasaan. Apapun perasaanmu, buat keputusan untuk mengampuni. Berkali-kali, pengampunan bukan sekali, tetapi berkali-kali. Setiap kali engkau merasa sakit, merasa terluka, engkau lepaskan pengampunan sampai emosimu sembuh. Apa tandanya emosimu sembuh? Engkau tidak lupa peristiwanya yang menyakitkan hatimu, tetapi engkau tidak lagi merasa sakit ketika engkau mengingat itu. Itu tandanya engkau sudah sembuh. Ya, kita tidak bisa lupa peristiwanya, tetapi ketika hatimu sembuh, emosimu sembuh, engkau tidak lagi sakit ketika kau mengingat peristiwa itu. Dan itu terjadi lewat proses pengampunan yang terus menerus. Itu kata kuncinya. Pengampunan adalah keputusan yang kita ambil setiap hari. Anda harus ucapkan itu. Setiap kali perasaanmu sakit, aku mengampuni ayahku, aku mengampuni mama, aku mengampuni siapapun yang menyakiti hatimu. Sebut namanya, karena Tuhan sudah mengampuni aku. Lepaskan pengampunan, dan itu akan menyembuhkan hatimu, emosimu. Lalu yang ketiga, persekutuan. Pertobatan, pengampunan, dan persekutuan. Itu menyembuhkan hatimu. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Anda lihat kata saling mendoakan, saling mengakui dosa, itulah komunitas. Dan di sanalah ada kesembuhan. Jangan lari dari persekutuan. Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Apa tanda orang yang emosinya sehat? Dia nyaman dalam komunitas. Apa tanda orang punya masalah emosional? Dia tidak nyaman dalam komunitas. Dia seringkali menyendiri. Ataupun sekalipun dia ada dalam komunitas, dia pakai topeng. Dia tidak berani tampil apa adanya. Karena itu Anda harus melatih diri Anda. Pertobatan, pengampunan, dan persekutuan. Kesembuhan emosional dalam hidup kita adalah sebuah proses. Ya, proses seumur hidup kita, saudara. Beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan lalu, kami masuk rumah sakit karena dirawat, kami kena COVID-19. Tetapi itu cara Tuhan untuk menyembuhkan luka-luka emosi di hati saya dan juga terlebih di hati Sandy. Selama ini Sandy tidak nyaman kalau dia tidur sendirian. Karena dia punya pengalaman traumatis di masa kecil, saudara. Karena ditinggal sendirian. Dia tidak bisa tidur sendirian. Nah, tapi ketika dia dirawat di rumah sakit, dia harus dikarantina, tidur sendirian. Dan disitulah Tuhan menyembuhkan emosinya. Hari ini Sandy nyaman tidur sendirian. Jadi pemulihan emosional dalam diri kita, dalam hidup kita, itu tidak satu kali terjadi. Itu proses. Izinkan Tuhan terus menyembuhkan emosi Anda. Tanda ciri orang yang dewasa rohaninya adalah emosinya. Bukan pelayanannya, bukan karunia rohaninya, tetapi emosinya. Dan Tuhan ingin menyembuhkan emosi Anda dan saya. Emosi yang disembuhkan, emosi yang sehat adalah emosi yang dapat dikendalikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami terima firman-Mu hari ini. Seberapa banyak anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus menjamah hati setiap umat-Mu saat ini. Mari saudara taruh tangan di dadamu. Izinkan Tuhan menjamah hatimu. Kalau engkau menyimpan kebencian, engkau menyimpan peristiwa-peristiwa traumatis yang bahkan tidak pernah kau akui. Kau pernah dilecehkan secara seksual dalam hidupmu. Tuhan hadir di sana. Dan Tuhan ingin menyembuhkan emosimu yang terluka itu. Rendahkan dirimu. Ambil waktu di kamarmu ketika kau sendirian. Berdoalah. Karena Tuhan ingin berjumpa denganmu, menjumpai engkau di sana. Biarkanlah hari ini Tuhan membawa engkau ke air yang tenang. Tuhan menyegarkan jiwamu. Engkau tidak pernah sendirian, anakku. Akulah Bapamu.
Akulah ayahmu, aku yang bertanggung jawab atas hidupmu. Aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Kau jamah para suami, para istri, para anak, orang tua. Sembuhkan kami semua Bapa. Kami mau buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan menerima firman Tuhan hari ini, bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.